Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara kami mulai, perkenalkan nama saya Beni Sinaga, Divisi Operation Facility Manajemen IPMA. Senang sekali pada hari ini kami dari IPMA Indonesia Property Management Association mengadakan webinar yang ke-9 dan kami dari IPMA sangat bangga ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Webinar kita membahas tentang Commercial Engineering Perspective of Shopping Mall and High-Rise Building. Sebelum acara kita mulai, saya ingin menyampaikan tata tertib selama acara webinar berlangsung. Selama acara webinar berlangsung, semua mikrofon peserta akan di-mute. Pertanyaan kepada narasumber dapat disampaikan melalui chat for everyone dan akan disampaikan moderator kepada narasumber. Tanya jawab akan kita lakukan setelah pemaparan materi selesai, bisa melalui chat atau raise hand. Mikrofon akan dinyalakan oleh host. Untuk materi nanti akan dipublish di website resmi IPMA. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Endro Warsito. Silakan Pak Endro. Terima kasih atas waktunya pada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ketua Umum IPMA, Bapak Suryadi ST. Apa kabar Bapak Suryadi? Yang kami hormati Bapak Fajar Informanto. Beliau adalah founder Indonesia Listing Mall Community, di mana beliau adalah sebagai narasumber pada webinar ke-9 kali ini. Sebelum acara kami mulai, perkenalkanlah nama saya Endro Warsito sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kali ini. Alhamdulillah, senang sekali saya pada hari ini telah diberikan kesempatan untuk memandu acara webinar Indonesia Property Management Association, di mana acara webinar kali ini adalah webinar yang ke-9 semenjak terbentuknya IPMA. IPMA terbentuk pada tanggal 20 Februari 2020. Saat ini member IPMA sudah mencapai lebih dari 500 member yang beragam jenis properti, yaitu office tower, apartemen, hotel, rumah sakit, dan mall. Member yang sudah bergabung adalah dari divisi engineering, housekeeping, security, safety, tenant resident, dan legal. Mulai dari level staff sampai dengan top management. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin di sini banyak yang belum tahu tentang apa itu IPMA. IPMA adalah Indonesian Property Management Association. Untuk mengetahui apa itu IPMA, Bapak dan Ibu dapat masuk menjadi member IPMA melalui website resmi yaitu di ipma-building.org. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Bapak Ketua IPMA, yaitu Bapak Suryadi ST. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan Selamat siang, Bapak. Terima kasih pada moderator dan tentunya host kita dan co-host kita Bapak Beni dan Bapak Endro. Dan spesial juga buat pembicara kita nih yang masih muda, ganteng dan sangat profesional, yaitu Bapak Fajar Informanto. Dan di sini saya lihat juga banyak
waduh, ahli-ahli properti manajemen nih, ada Pak Arya, ada Pak Made, dan banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya tadi kita sudah jelaskan, sedikit dijelaskan sama moderator kita Pak Endro. Jadi memang IPMA ini boleh dibilang tanggal 20 Februari 2020 terbentuk, namun kita deklarasi di bulan Mei, tanggal 17 Mei, jadi kita hitungannya memang baru menerima member itu kurang lebih 3 bulan. Nah ini alhamdulillah, kenapa saya bilang alhamdulillah bahwa mungkin kalau teman-teman melihat bahwa IPMA ini begitu cepat, begitu dahsyatnya mungkin ya, membernya banyak sekali, dan tentunya kalau kita tidak didukung dengan teman-teman sekalian, saya rasa IPMA tidak ada apa-apa. Nah, jadi saya berharap asosiasi ini adalah bukan hanya wadah tapi media untuk meningkatkan skill, kemampuan kita, ya, kompetensi kita di bidang properti manajemen, ya. Dan IPMA sangat terbuka sekali, silakan Bapak-bapak dari asosiasi chief engineer yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin saya dengan pengurus inti sudah melakukan kunjungan ke asosiasi chief engineer Jawa Barat, ketemu dengan Bapak Ibnu sebagai ketua umum, dan kita juga sudah bicara dengan ketua IC Indonesia untuk ketemu, dan juga dari rekan-rekan asosiasi lain, baik dari BEA atau dari asosiasi IK atau dari BOMA, monggo silakan, kita bisa saling sinergi, ya, kita tidak bisa membedakan mana asosiasi. Kuncinya kita adalah bagaimana kita bisa bersatu, kita bisa menangkal tenaga asing dari luar, sehingga kalau saya bilang musuh kita tuh bukan teman sendiri, Bang Hasya, tapi adalah bagaimana tenaga asing kita bisa saring, kita bisa filter dengan tenaga kita yang terampil, tentunya yang punya kompetensi. Jadi IPMA tujuannya adalah lingkupnya memang bukan hanya satu level, tapi tadi dibilang sama moderator kita adalah segmen, ada yang dari staff sampai level posisi direktur kita ada. Ya, jadi nanti kita klasifikasi ini untuk level yang bawah sampai level yang atas, kita pasti akan klasifikasi. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai ketua umum. Ini syukur alhamdulillah ya, kita sudah 9 kali mengadakan webinar IPMA. Bahkan saya lihat di grup kemarin sangat intens, itu adalah berbicara tentang energy saving, bagaimana consumption energy chiller yang direbutkan, itu sangat saya perhatikan sekali, itu sangat bagus ya. Nanti kita tinggal bikin webinarnya khusus, kita mau bahas tentang chiller ya, bahkan nanti kalau COVID-19 sudah lewat, kita bisa site visit. Jadi apa yang disampaikan di member ya tentunya harus dipertanggungjawabkan nih. Kemarin Pak Anjar menyampaikan seperti ini, nah ini harus kita datengin nih ya, harus kita datengin, bener nggak? Jangan nanti kita di grupnya bagus, ternyata aktualnya nggak bagus. Tapi bukan berarti kita ingin menggurui, kita ingin belajar bersama, tentunya hal yang positif salah satu itu ya yang bisa saya sampaikan. Pak Fajar, mohon terima kasih nih sharing ilmunya nanti, dan tidak kapok Pak kalau di IPMA ya Pak ya. Jadi wadah ini, media ini kita manfaatkan buat sebaik-baiknya. Saya rasa itu aja yang bisa sampaikan ya. Silakan nanti kalau ada tanya jawab, kalau waktunya tidak cukup bisa lewat email dengan mengirim pertanyaan ke web IPMA, nanti akan dibalas dengan email pula ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan buat moderator. Silakan. Atau sebentar malam suruh Tony kemarin. Siapa? Tony. Coba kau Aida. Kapan bisa Dari berjalan? berdirinya IPMA sampai saat ini dengan member yang cukup lumayan banyak, 500 lebih ya Pak. Oke, untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Tema kita, webinar kita kali ini adalah yang akan kita bahas adalah Commercial Engineering Perspective of Shopping Mall and High Rise Building, yang akan dikupas tuntas oleh
Bapak narasumber kita, Bapak Fajar Informanto. Waktu yang kami berikan adalah kurang lebih 60 menit. Lalu setelah itu kepada rekan-rekan dipersilakan untuk melakukan tanya jawab. Waktu yang kami berikan kurang lebih 50 menit. Jadi waktunya agak lumayan cukup panjang. Untuk itu agar dalam waktu yang momen yang bagus ini agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak narasumber kita, Bapak Fajar Informanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Fajar Informanto namanya. Ya Pak, Fajar Informanto. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Pak Indro, ada juga Pak Beni. Kasih ingat gak yang saya bilang ada bikin acara dengan di Pak Ketum, Pak Suryadi yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Juga kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan partisipan dari berbagai peserta, baik dari IPMA dan yang lainnya. Izinkan dalam kesempatan ini kita sharing mungkin ya, lebih ke berbagi cerita, bersilaturahmi, poinnya itu kira-kira. Karena mohon maaf, ini secara materi, kalau ngomongin engineering, mungkin saya seperti menggarami lautan nih, gitu kan. Jadi Bapak Ibu semua di sini udah senior-senior semua, udah kumpas tuntas lah A to Z-nya tentang all about engineering gitu. Cuman saya juga seperti kata Pak Suryadi di beberapa kesempatan, kadang kita jadi salah masuk rimba, salah tempat gitu, salah kamar gitu kan. Saya akan cerita sedikit nanti bagaimana engineering masuk surga dunia dan masuk surga di akhirat gitu kan. Merasakan surga dunia dan merasakan surga di akhirat. Karena bukan marketing aja, biasanya marketing masuk surga di dunia, masuk surga di akhirat. Nanti saya juga akan ceritain tentang sekelumit cerita tentang bagaimana marketing dan engineering masuk surga bareng-bareng gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berkenaan dengan topik hari ini di Project Mall khususnya, saya mengingat para senior-senior dan partner saya ada di dalam project, pernah bersama dengan Pak John Rizal, ada Pak Dani Christian, Pak Andri Mulya, almarhum Pak Mahyudin, ada Pak Yudi Masudi, ada Pak Rahmat, ada Pak Wahyudi, hampir ke 10 tim operation, building management, operation, saya mengenal dan masih mengingat dalam kurang lebih 10 project di tempat kita bekerja gitu. Karena kita sering ngopi bareng, sharing bareng, dan selanjutnya ngomongin tentang sealer, ngomongin tentang AHU dan segala macamnya. Di background kami kurang berinteraksi dengan hal tersebut gitu kan. Suara cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian? Jelas. Cukup jelas? Jelas Oke. Pak, jelas. Jelas Pak Fajar. Jelas ya? Ya. Jadi di sesi ini diharapkan kita bisa interaktif. Coba saya kepingin lihat dari Bapak Ibu sekalian peserta ini, boleh lambaikan tangannya semuanya? Oke. Semoga kita semua sehat semua ya, rezekinya tambah banyak, dimudahkan. Amin. Dan dengan bersilaturahim ini diberikan banyak-banyak kebaikan-kebaikan. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kebetulan kami diberi kesempatan juga untuk sharing session di Middle East Association Council Shopping and Retail, yaitu di Timur Tengah. Saya juga beberapa sempat nyinggung poin ini ke Pak Ketum, IPMA, Pak Suryadi, bahwasanya kalau kita ngomongin Indonesia, rasanya apalagi Jakarta dengan kurang lebih 1000 high-rise building,
kok kita seperti katak dalam tempurung gitu ya. Di luar sana ternyata melihat Indonesia itu suatu hal yang potensial dengan berbagai sumber dayanya yang luar biasa. Bahkan ada kawan kita juga di Dubai tepatnya. Mereka sangat apresiasi, bahkan ayo dong mana tim dari Indonesia untuk develop join dengan kita gitu kan. Di sisi lain di sini masih ngomongin tentang ranting-ranting gitu loh, ngomongin hal-hal yang kecil, beda pemahaman, visi dan lain sebagainya. Tapi di dunia sana udah nanamin suatu yang sangat potensial, yang besar-besar, udah visinya, udah networking, kemudian sharing. Tapi beberapa, mungkin tidak semua, masih berbicara atau berdiskusi tentang hal-hal yang kecil, beda visi, beda pendapat dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mereka sangat appreciate, artinya kekuatan networking, kekuatan berkomuniti ini sangat penting sekali, dan saya pribadi dan community sangat apresiasi terhadap IPMA dengan timnya yang sangat solid ya dalam waktu yang belum lama banget, cuman karena diisi oleh orang-orang yang dengan tulus, kemudian berbagi tanpa hal-hal yang menyulitkan, sehingga memudahkan buat kita semua untuk bernetworking, memberikan sesuatu untuk kemajuan perekonomian di Indonesia dengan bagian kita masing-masing gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hari libur, udah habis long weekend. Thank you banget masih bisa join dalam acara sharing session ini, karena dari beberapa bulan yang lalu untuk match schedule agak kesusahan ya. Tapi alhamdulillah kita hari ini ada match schedule terkait dengan sharing session kali ini. Baik, next. Di sini ada beberapa yang sebelumnya saya perkenalin dulu ya. Jadi selain di industri high-rise building, saat ini ada, kalau dilihat, ini ada beberapa startup yang kita lagi bikin, yaitu dari kuliner, dari ada makan apa ya, minum apa ya, fashion apa ya, project apa ya, jualan apa ya, ini nanti dalam satu plafon dengan invest apa ya. Jadi ini suatu kegiatan startup company yang lagi kita develop juga. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana sih commercial engineering perspektif ini terkait dengan mall, kemudian high-rise building, kemudian secara persiapan pra dan existing project itu seperti apa gitu. Cuman kita akan nanti mengambil sisi optimalisasi dari project-project yang saat ini berjalan itu seperti apa sih. Saya juga ada komunitas Papa Muda Market di sini, kayaknya banyak bapak-bapak nih. Jadi nanti bisa sinergi juga dengan Papa Muda. Jadi Papa Muda ini para pengusaha muda, Pak. Jadi marketnya nanti kumpul. Ada yang spesialisasi di bidangnya masing-masing, kemudian ada yang usaha, kemudian ada yang investment dan lain sebagainya, ada yang hobi seni, otomotif dan lain sebagainya, yang touring. Nanti kita bisa fasilitasi atau join di grup di Papa Muda ini. Hubungannya Papa Muda dengan commercial engineering nanti bagaimana? Nanti saya ceritain juga nih tentang Papa Muda ini dengan hubungannya dengan commercial engineering. Kemudian ini ada community-community yang kita bangun, lebih ke tim komersial, ada leasing dan commercial community. Saat ini juga professional mall community terbesar di Indonesia. Kemudian ada Markom community, PIC rata-rata PIC mall di seluruh Indonesia. Markomnya juga join di yang saya bentuk. Juga ada tim exhibition, casual leasing. Ini semua tim yang nyari duit nih. Tadi sebelum acara kita sharing-sharing sedikit. Wah, kalau di kita cost center Pak, melihatnya dari sisi owner atau top management gitu kan melihatnya. Kalau yang lain-lain kan tim yang menghasilkan uang. Ini persepsi yang sudah harus bergeser Bapak Ibu sekalian. Makanya ada commercial engineering ini. Artinya dari sisi engineering dan operation itu bisa menjadikan revenue dan bahkan menjadi magnet dari sebuah building, magnet dari sebuah project, bahwasanya
persepsi bahwasanya tim operation atau engineering department ini cost center 100% itu mulai harus bergeser bahwasanya ini juga merupakan bagian dari profit center atau revenue stream dari suatu project ini. Baik, next. Saya tidak terlalu banyak menyikapi atau memberikan komen terhadap situasi saat ini. Hampir kurang lebih 6 bulan berjalan saat pandemi ini. Kita kalau lihat time series-nya ini ada before COVID-19, kemudian during COVID-19, dan saat ini masa transisi. Kemudian kita akan memasuki post COVID-19 ini seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kalau di view dari portofolio project, baik itu mall atau high-rise building, dalam spesifikasi projectnya ada office building, ada hotel, kemudian kondominium, apartemen, dan komersial building yang lainnya. Kita berbicara tentang 3 hal, yaitu okupansi, traffic, sama income. Gitu. Jadi turunannya adalah kalau performan dari okupansi building itu baik, karena kita mengharapkan revenue stream dari rental, service charge, maka secara operation itu keseluruhan dari rangkaian manajemen finansial dan operasinya akan planningnya akan berjalan dengan baik. Apabila okupansinya kurang, berarti dimungkinkan atau building tersebut trafficnya, magnetnya kurang baik, maka otomatis income-nya juga akan berkurang. Oke, normal ya, slide dan suaranya di tempat Bapak Ibu sekalian ya, karena ada mention yang di sini. Nah, terkait okupansi traffic income ini, izinkan kami berbagi sharing tentang 2 hal. Yang pertama, marketing bawa customer, tim operation yang membuat customer itu datang lagi, dan lagi. Nah, bagaimana supaya customer itu datang lagi, dan lagi? Ini diperlukan tim facility management, property management, tim operation, termasuk di engineering, tenant relation, dan di dalamnya Markom membuat suatu upaya-upaya yang membuat customer, tenant itu datang lagi, dan lagi. Ini 2 prinsip, Pak. Prinsip di secara komersial ininya. Nah, ketika tim operation bisa membuat customer itu datang lagi, dan lagi, lebih banyak lagi, otomatis okupansi kita akan terpenuhi dan otomatis income-nya akan memenuhi planning secara finansial. Sehingga upaya-upaya tim operation dengan optimalisasi teknologi yang ada saat ini akan berjalan dengan sesuai dengan perencanaannya. Bapak Ibu, singkat cerita, karena mungkin udah banyak pembahasan tentang COVID-19, saat ini kenapa ini panangnya turun? Ya, okupansinya saat ini turun, trafficnya saat ini turun, income-nya saat ini turun, otomatis tim operasinya mulai diutak-utik nih. Padahal secara aset manajemen, tim operation untuk menjaga kestabilan, menjaga operasional tetap berjalan, saat ini mestinya harus optimal. Bukan dilakukan pengurangan-pengurangan. Kalaupun dilakukan pengurangan-pengurangan, penyesuaian-penyesuaian terkait dengan income ini, maka harus salah satunya yang kami offering adalah masalah commercial engineering ini. Nah, next. Bapak Ibu,
sebelum kita memasuki poin dari activity commercial engineering, izinkan saya berbagi tentang 7 perspektif dasar ini. Dalam satu proyek, itu keputusan-keputusan manajemen menggunakan apakah itu keputusan-keputusan rencana-rencana operation, rencana-rencana commercial engineering yang lain. Poin yang tidak bisa kita hindarkan adalah dari perspektif owner. Bapak Ibu harus kenali benar tentang owner ini, khususnya kepada top level management ya. Cara berkomunikasi, suka makannya apa, seneng meeting poinnya di mana, dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi nanti kepada keputusan-keputusan rencana-rencana commercial engineering. Kenapa saya ulang-ulang commercial engineering ini? Karena saya kepingin berbagi dari sudut pandang komersial, Bapak Ibu sekalian. Jadi tim ketika melakukan upaya-upaya engineering, kegiatan engineering operasional, mesti dilihat ini benefitnya apa ya? Benefit buat customer apa ya? Benefit buat building apa ya? Keselamatan buat visitor bagaimana ya? Keselamatan buat secara operasional bagaimana ya? Saya kepingin membawa commercial engineering ini berulang-ulang masuk ke mindset kita semua dalam sesi kali ini, supaya owner juga bisa sama persepsinya terhadap kegiatan commercial engineering ini. Jadi ada owner, kemudian ada tenant, building management. Nah, saat ini kita bicara fokus kepada building management dan team operation, facility management, dan seterusnya. Bagaimana nanti ide-ide kita itu bisa membawa 6 perspektif yang lain bisa approve terhadap usulan-usulan commercial engineering. Ada visitor. Nah, ini dunia gaib saya masukkan, dunia maya, dunia online, karena ini persepsi dari visitor-visitor online kita. Bagaimana sih kok tiba-tiba nanti di suatu proyek kita itu AC-nya jadi nggak dingin? Bagaimana sih tiba-tiba saat ini banyak protokoler dan lain sebagainya. Itu sekecil apapun itu nanti akan terekspos di dunia maya ini, baik di Instagram, kemudian di Twitter, di YouTube, dan segala macamnya, sangat viral. Nah, ini harus menjadi perhatian dari commercial engineering. Kemudian regulator atau pemerintah, saat ini kayak kemarin bioskop belum bisa buka, baru sehari, kemudian sehari berikutnya sudah direvisi gitu kan. Ini pengaruh terhadap yang tadi, traffic. Tentunya okupansinya juga, karena okupansi rata-rata bioskop itu sangat besar sekali secara space-nya gitu kan. Kemudian investor, financing. Dengan kondisi saat ini nanti modeling atau implementasi dari rencana-rencana komersial engineering-nya ini seperti apa gitu kan. Bapak Ibu sekalian, boleh sambil ngopi ya, boleh sambil ngopi, boleh kalau masih ada jajan-jajan yang ini silakan, bisa dinikmati bersama gitu kan, tentunya di tempat masing-masing. Ini sebelum bosan, izinkan dalam kesempatan ini, karena ini bahasan yang series, artinya bertahap, termasuk saya pribadi, saya akan mengosongkan gelas pikiran kita, supaya apa yang masuk ini menjadi sesuatu gitu. Tapi kalau gelasnya masih penuh, kalau diisi sesuatu jadinya nanti luber gitu ya. Jadi nanti mohon nanti silakan dari tim moderator atau ininya kita bisa interaktif ya, menjalankan sesi ini dengan baik gitu. Jadi mohon izin kepada senior-senior dan seluruh peserta lainnya termasuk saya pribadi, dalam kesempatan ini mari kita kosongin gelas bersama dulu gitu. Jadi apa yang nanti kita sharingkan bisa diterima dalam gelas yang sudah kosong tadi gitu. Pak, customer saat ini itu bagaimana sih Bapak Ibu sekalian? Sekarang poinnya adalah health. Jadi gedung kita, proyek yang kita kelola, mall nanti shopping mall dan pusat-pusat belanja yang lainnya, ada tanda kalau lokasinya itu health, dirasa baik, sehat, bersih, dan segala macamnya, berarti akan diminati oleh visitor. Tetapi saat ini kita mau nggak mau memang harus bersahabat. Baik itu ada di salah satu mall di BSD, sudah melakukan close down 14 hari, karena di salah satu tenannya
terindikasi atau terpapar tenannya dengan COVID-19, tentunya dengan mengikuti protokoler harus di close down. Di Depok juga melakukan hal sama. Kurang lebih 14 hari mereka melakukan close down project-nya. Mungkin nanti di office tower yang lain juga akan begitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang saat ini lagi berjalan. Kemudian customer, Bapak Ibu, sudah mengkondisikan dengan omnichannel, baik itu digital, marketplace, dan segala macamnya. Kemudian senangnya sekarang sharing. Nah, dengan commercial engineering ini apa sih yang bisa dilakukan dengan sharing seperti ini? Dimungkinkan untuk menambah traffic, untuk menambah visitor, kemampuan dari ini sebenarnya tim operation, tim engineering kan seperti dapurnya ya. Kalau kita lihat ada toko roti apa segala macam itu kan dapurnya banyak di behind the skin gitu kan. Salah satu menaikkan traffic bagian dari commercial engineering ini seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dilakukan study tour ke mall kita, di project kita, visit dan segala macam, semacam workshop kecil, implementasi dari kegiatan dari operation dan engineering. Ini juga sebagai seleksi. Kalau seleksi ada kandidat-kandidat yang potensial, kemudian ada case-case tertentu, misalkan bisa di gardening, electrical, machinery dan segala macamnya. Ini bisa meningkatkan traffic nih. Ini yang dimaksud commercial engineering adalah terobosan-terobosan, hal-hal baru dari tim operation yang tadinya di mindset top level apa segala macam itu menjadi cost center terus, ini bisa menjadi bagian paralel dari revenue center. Ketika mendatangkan traffic, ketika kita posting, kita edukasi something, bayangkan kalau rata-rata setiap seminggu atau 2 minggu sekali ada kurang lebih 50 orang, 100 orang study tour visit ke mall kita apa segala macam di tim operation, itu kalau bisa dilakukan seminggu 2 kali berarti ada 1000 traffic, 1000 orang customer loh yang datang ke mall kita. Tentunya harus dengan protokoler yang memadai ya. Belum lagi ketika 1000 orang ini upload kegiatannya, kegiatan bahwasannya kegiatan engineering, kegiatan tim operation di project kita itu kegiatannya melakukan safety dengan baik, preventif dengan baik, expose secara dengan baik, kegiatan greeting, tenant relation dan segala macamnya dengan baik. Ini kegiatan operation membawa visitor datang lagi dan lagi. Ini yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Belum lagi ketika mereka expose dengan fasilitas atau fasilitas atau protokoler COVID-19 saat ini yang ada, itu akan sangat viral sekali. Bayangkan 1000 orang tadi ada 100 kontaknya, kemudian di update status berarti kurang lebih 100.000 orang. Tim operation ini bring customer lagi dan lagi. Ini yang salah satu dimaksud commercial engineering. Artinya langkah sederhana, tapi membawa high impact dari kita mengekspos kegiatan-kegiatan kita secara sederhana. Kemudian customer sekarang ininya sudah berbasis digital, kepengennya serba digital, baik itu touchless dari entrance parking, kemudian di lift, kemudian baik itu hand sanitizer, dan selanjutnya harapannya sudah touchless semua ininya. Next. Nah, kita akan masuk secara per definisi ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini terlalu baku, tapi Bapak Ibu sekalian sudah hafal semua, bahkan sudah hari-hari sekian tahun ngomongin tentang technical, systematical, dan seterusnya. Kenapa saya masukkan commercial engineering ini dalam satu frase, satu inputan yang menjadi satu kesatuan? Kalau orang engineering, itu orangnya mindset-nya jangka panjang, Pak. Urut-urutannya sistematis. Sehingga yang dilakukan
tidak pragmatis atau langsung shortcut seperti misalkan, mohon maaf ya, kalau kegiatan marketing karena targetnya tinggi sehingga melakukan upaya-upaya jalan tikus, jalan sana, jalan ini apa segala macam ditempuh untuk capai target. Tetapi kalau di engineering secara sistematika kemungkinan besar tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kalau sedikit saja 0, sekian mili saja ibaratnya bearing itu meleset, maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, berpotensi kebakaran dan segala macam. Apalagi tindakan-tindakan preventif, misalkan ada APAR dan segala macam, kalau udah masa ininya lewat apa segala macam, sangat potensi besar. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini terkait dengan safety tidak bisa ditawar-tawar. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang saya bold, bahwasanya commercial engineering adalah is a broad practice that entails all project that result in the technician and creativity earning money. Jadi ini kalau ngomongin komersil, ngomongin tentang UUD aja nih, ujung-ujungnya duit nih. Kemudian tentang service, pelayanan. Nah, bagaimana commercial engineering ini bisa dilakukan? Ini saya nggak terlalu akan bahas, nanti akan diimplementasinya. Biasanya saat ini dengan kondisi yang saat ini, dengan okupansi yang berkurang 50%, bahkan 50%-nya lagi dari 50%, jadi sekitar 10-15%, 20% itu sudah top banget Bapak Ibu sekalian, karena berarti dengan kekuatan yang sekarang ini, baik kekuatan timnya, kekuatan operasional cost-nya, dan segala macam, di range 20%-an. Kegiatan sivil, perbaikan, kemudian di area-area sekarang ini rekreasi, kemudian di industrial, mixed use. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, saat ini kesempatan itu mulai akan terbuka sangat lebar, di mana ada mall, kemudian sekarang itu nambah hotel. Berarti lampunya itu sudah sekian banyak tuh nambahnya ya. Kemudian ada hotel, ada apartemen, ada mall. Nah, nambah lagi nih ininya. Kemudian apartemennya ada service apartemen, ada kondominium. Ini berbeda-beda nih perlakuannya nih semua nih. Nah, makanya sangat diperlukan banyak sekali tim operation, tim engineering ini di kebutuhan masa mendatang. 3 tahun terakhir sudah mulai mixed use ini berjalan, bahkan di proyek-proyek TOD, sekarang BUMN itu, baik itu Perumnas, kemudian ada Pegadaian, dan lain sebagainya, PP Property, dan lain sebagainya itu, sekarang ngincernya mixed use development Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sebelumnya mungkin teman-teman di sini banyak, oh dari hotel, wah saya ini ahlinya hotel Pak, biasa kalau engineering saya berdasi, berini apa segala macam. Sangat appreciate, sudah tersistematis, kemudian hospitality mindset dan hospitality empowerment-nya berjalan, ambience-nya berjalan, karena yang dibutuhkan sekarang rumah sakit juga masuk dalam koridor di kawasan komersil saat ini. Jadi ada mall-nya, ada rumah sakitnya, ada hotelnya, ada office tower-nya. Jadi nyambung, Pak. Bahkan di office building-nya itu sekarang parkirnya itu berganti-ganti. Ada parkirnya mall, parkirnya office tower, parkirnya apartemen, dan segala macamnya. Ini perlu penanganan yang sangat luar biasa. Seterusnya, ini kalau kondisi, tadi ada sharing juga, Pak, kalau secara roadmap top level manajemen ini karirnya seperti apa sih? Mau spesialis apa generalis ininya kan? Ini pilihan masing-masing yang mempunyai benefit. Artinya kalau ahli, ahlilah yang benar gitu. Seperti contoh, kalau saya ingat STP itu biasanya ingatnya Pak Wisnu, karena beliau itu rajin banget ya di email, di WA, apa segala macam. Sehingga kalau ada kebutuhan apa-apa terkait dengan STP apa segala macam, WTP, ingatnya Pak Wisnu. Ingat AHU, sila apa segala macam, energi alternatif, ingatnya Pak Kavi gitu kan. Nah, itu nanti akan menjadi topik bahan namanya brand management.
kita nantinya di operation, di engineering ini, jadi ahli, misalkan Pak Suryadi jadi leader community di property management, itu akan membranding di dirinya bahwasanya beliau adalah yang bisa menyatukan semua level tim operation, baik dari staff level, supervisor, manager, head, chief, bahkan director. Itu akan branding di sana, karena itu akan menentukan dari goal commercial engineering ini. Kemudian ada yang ahli plumbing, ahli mesin, ahli electrical, steam plant, dan seterusnya. Nah, ini akan masuk ke ranah commercial engineering, bagian sub dari branding. Jadi saat ini, Bapak Ibu, kalau kita mirror, kalau kita berkaca, saya ini ahli di bidang apa ya? Apakah di boiler kah, plumbing kah, mesin, electrical, AC misalkan, atau sekarang ahli networking. Kita mesti membranding diri kita. Sehingga ketika kita melakukan apa yang namanya commercial engineering ini, manajemen top level dan stakeholder akan melihat bahwasanya kita adalah orang yang tepat untuk melakukan, mengeksekusi commercial engineering ini. Next. Baik. Di bidang apa sih lebih spesifiknya masalah commercial engineering ini? Karena ini saya masukkan poin-poin semuanya dalam masukan komersial. Kalau air sistemnya hanya air system management saja, Bapak Ibu, tidak mengandung unsur komersial, maka ke depan ini akan menjadi masalah, akan menjadi problem. Bagaimana supaya bisa memasukkan ke commercial engineering? Nanti akan kita bahas di selanjutnya atau di sesi tanya jawab ya, ini kan. Jadi yang menjadi sorotan saat ini adalah membuka lahan-lahan komersial baru, membuka land bank baru dengan memperhatikan poin-poin ini. Contoh, kemarin saya ada diskus dengan salah satu presiden asosiasi karena kita ada rencana pembangunan di sebuah tempat tentang rumah sakit yang terbesar. Pak, tolong perhatikan nanti masalah air system. Karena air system di rumah sakit itu nanti akan pengaruh dengan area komersial, mall, apartemen, kondominium, dan segala macamnya. Mohon diperhatikan tentang air system ini. Oke Pak, note Pak. Gitu kan. Karena kita ada grup perusahaan yang memang lagi persiapan untuk pembangunan di beberapa tempat. Gitu kan. Kemudian water plan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengacu nanti kepada branding, commercial engineering ini lingkup besarnya adalah terkait dengan hal-hal ini. Saya tidak spesifik dengan ini karena ini akan bahasan seriesnya satu poin ini ada pembahasan sendiri di sesi sharing selanjutnya atau mungkin ada yang sudah membahas tentang hal ini gitu kan. Kalau air system itu seperti apa turunannya secara teknikal nanti Anda bahas. Saya hanya menyampaikan bahwasanya kegiatan air system, water plan, commercial management ini sisa-sisa ya, reduksi dari kegiatan-kegiatan itu harus menjadi komersial. Komersialnya begini, harus bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang baru atau dikonversikan menjadi hal yang lebih baik. Jadi contoh sisa-sisa material apa segala macam itu bisa nggak dijadikan, misalkan ada besi-besi apa segala macam, bisa nggak itu dijadikan spot corner Instagramable misalkan. Ini peran dari tim operation Bapak Ibu sekalian terkait dengan commercial engineering. Kalau sisa-sisa material itu bisa dijadikan spot-spot Instagramable, berarti akan membawa visitor datang lagi dan lagi. Kalau tempatnya itu bagus, ada 3, 4, 5 spot, kemudian dikasih lampu-lampu dan segala macam. Ini terkait dengan was commercial management ya, sisa-sisa lampu, kabel dan segala macamnya. Kalau digunakan menjadi sesuatu yang bervalue, bisa dijadikan spot-spot Instagramable. Contoh gambar love, gambar spot apa nama yang bagus, apa segala macam itu. Kalau ada 4, 5 spot itu di proyek kita berjalan, baik itu di office tower, kita optimalisasi rooftopnya itu jadi kita menggunakan bahan-bahan sisa ini menjadi satu destinasi baru
Ini yang dimaksud commercial engineering itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi tidak melibatkan commercial engineering yang terlalu besar fase-fasenya, tapi melakukan hal-hal yang sederhana dengan melibatkan tim yang ada, dengan memanfaatkan material-material yang ada di sekitar kita menjadi sesuatu yang bernilai. Kalau rooftop-nya itu ada spot-spot instagramable yang baik, kemudian spot foto yang baik, itu akan menarik buat tenant untuk menyewa area tersebut. Bahkan di salah satu proyek di SCBD, itu rooftopnya sekarang ini bisa disewakan di harga untuk indoornya ya, dengan kondisi indoor, 600.000 per meter per bulan untuk rooftop. Sangat menarik ya, kalau punya rooftopnya luasan 500 meter, udah hampir 30 juta lebih tuh per bulan. Outdoornya separuhnya dari nilai rental komersial 300.000. Berarti kita punya rooftop itu dalam 1 tahun bisa hampir 0,5 miliar Bapak Ibu sekalian. Kalau disewakan dengan paket 5-6 tahun, berarti ada 3 miliar. Tuh kan, banyak kan duitnya kan. Rooftop kita itu nggak hanya disewain buat antena apa segala macam. Jadi sekarang ini rooftop itu menjadi destinasi baru kalau di manage dan di package secara menarik ininya. Nah, kalau ngomongin duit, ini kebetulan kesukaan saya nih ngomongin ini. Nanti karena masing-masing proyeknya itu kan berbeda-beda kondisinya ya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang punya rooftop yang masih available, nah mulai nih dilihat-lihat nih di foto-foto apa segala macamnya. Kalau perlu nanti bisa kita visit bersama untuk dioptimalisasi. Kita bisa bilang nih ke top manajemen, Pak, masih ada berlian nih, masih ada income nih di proyek kita, rooftop kita masih bisa kita buat spot yang bagus, restoran yang berada di rooftop dan segala macamnya, atau ada tempat lain yang bisa. Saya nggak bisa sebutkan di sini karena masing-masing rooftop itu mempunyai view yang berbeda-beda, tapi masih bernilai miliaran, Pak. Nah, ini langkah-langkah commercial engineering yang sangat bagus, yang bisa dilakukan propose ke manajemen. Jadi kita nggak ngomongin yang tadi, ngomongin di awal, kita nggak ngomongin yang ranting-ranting, ngomongin yang receh-receh, bahwasannya tim operation, tim engineering ini hanya ngabis-ngabisin duit aja nih untuk RM, apa segala macam. Kami ingin mengajak sudut pandang yang lain, bahwasannya tim operation, tim engineering, tim property management, facility management, ini bisa menyumbangsi atau memberikan kontribusi income secara nyata. Karena optimalisasi tadi itu, space management, kemudian kegiatan-kegiatannya kita lakukan dokumentasi dengan baik. Contoh nih, wah ini ada mentor saya juga nih, ada Pak John Rizal. Kegiatan kita yang dulu misalkan bersihin sealer, AC, apa segala macam itu didokumentasi. Zaman dulu masih ini ya. Itu kalau didokumentasi dengan baik, misalkan film pendek ada tutorialnya dan segala macamnya, kita semua nih yang dari tim operation jadi YouTuber Pak John. Itu income-nya jadi luar biasa gitu kan. Pak John Rizal ini mentor saya, berantem dengan tenant dan segala macam, beliau langsung ada di samping saya, bahkan kadang-kadang di depan. Ini ya, di beberapa proyek. Nah, kegiatan-kegiatan tadi itu mulai didigitalisasi Bapak Ibu, didokumentasi dari hal yang sederhana, dari kita berlatih pemadam kebakaran, berlatih membersihkan kerak-kerak apa yang menjadi residu-residu di kegiatan kita, itu bisa menjadikan commercial engineering. Pagar-pagar dihias, pagar-pagar ini menjadi spot-spot taman-taman corner-corner yang bervalue gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu langkah commercial engineering. Ini ada landscape ya, ada garden commercial management. Jadi yakinlah kepada top management ini, kita bisa meyakinkan bahwasanya tim operation ini adalah menyumbang, membuat visitor atau tenant datang lagi dan lagi, secara komersial uang akan berkontribusi dengan baik. Dengan kondisi seperti ini,
peran dari tim komersial manajemen, tim operation ini sangat-sangat ditunggu Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya izin mewakili dari tim leasing mungkin ya, di tim leasing mall apa segala macam. Kalau ada bapak-bapak engineering ini kan suka gaul ya, suka makan yang enak-enak gitu kan, ngopi yang di tempat yang enak apa segala macam. Ini sebenarnya modal Bapak Ibu sekalian. Kasih kontribusi ke tim leasing. Sekarang ada tempat baru tuh, lightingnya bagus, kemudian sportnya optimalisasi menggunakan bahan-bahan yang reusable, recyclable, apa segala macamnya. Nah, ini akan menjadikan ide-ide baru bagi tim komersial untuk menghadirkan destinasi baru di mall kita, di proyek kita. Contoh sekarang, tetapi ini kaitannya dengan commercial engineering ya. Salah satu mall di Semarang, Bapak Ibu bisa melihat di atasnya, di roofnya itu ada ikan berjalan, ini ya kan. Ada ikan dan ikan beneran posisinya. Ada ikan yang besar, jadi dari atriumnya ikan-ikan itu seperti akuariumnya berjalan. Ini akan menjadi magnet. Ini kan perlu tim operation yang solid untuk menangani bagaimana supaya tidak bocor, airnya supaya bagus, ini segala macamnya. Ini kan kerjanya tim operation, tim engineering sangat luar biasa. Ini kontribusi menghasilkan income yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Visitor akan datang, kemudian tenant-tenant akan tertarik untuk join bergabung di proyek kita. Karena apa? Karena ada magnetnya. Nah, kaitannya dengan commercial engineering ini, saya udah berbicara commercial ini mungkin udah ke 100 kalinya di sesi ini. Kenapa? Karena saya ingin membawa persepsi baru Bapak Ibu sekalian. Commercial engineering ini sejatinya adalah breakthrough atau terobosan-terobosan di mana source-nya, tambangnya ini ada di Bapak Ibu sekalian saat ini, di tim operation ini. Yang harus diekspos, ibarat kalau zaman batu dulu ya, gemstone, batu akik segala macam, harus digosok-gosok, dibikin mengkilat gitu kan, kemudian dikabarkan, didigitalisasi, diviralkan. Saat ini persepsinya adalah tim operation cost center gitu ininya. Nah, sekarang tim operation ini adalah revenue gitu. Makanya ininya adalah komersial. Jadi saya gabungin komersial yang dijalankan secara sistematis atau secara level engineering ininya. Baik, next. Bisa slide berikutnya, Pak. Nah, ini yang kita ketahui bersama saat ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini tentu ada yang bertugas di mall, kemudian ada hospital, ada hotel, rest area, banking, office tower juga. Kemudian high-rise commercial sector. Saya kelupaan, tapi mungkin sudah dipahami semua. Bahwasanya high-rise building itu seperti apa sih? High-rise building itu kan ada namanya gedung bertingkat dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi gitu kan. Ada peraturan pemerintahnya. Oh baik, sudah ada pertanyaan ya. Mungkin bisa di sesi tanya jawab nanti. Oke, saya lanjutin sebentar. Ini kurang sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rata-rata yang ada di sini atau mungkin peserta webinar kali ini, sharing session kali ini, background-nya hampir 95%, bahkan 99% engineer gitu kan. Nah, di area shopping mall, hospital, hotel, rest area ini, seperti yang dikemukakan di depan, ini sekarang menjadi mixed use. Jadi, ditambah lagi pengembangan area-area kota kedua, atau kota-kota ketiga, third city, pengembangannya, areanya tidak terlalu tinggi, high-rise buildingnya nggak terlalu tinggi. Jadi menggunakan yang sederhana, 4 lantai atau bahkan hanya 2 lantai gitu kan, kemudian tidak terlalu besar. Itu ada shopping mall-nya juga mini-mini gitu kan, luasannya nggak terlalu besar. Itu bagian dari pengembangan. Namun yang di kota-kota besar, Bapak Ibu sekalian, dengan okupansi yang saat ini sangat luar biasa dahsyat,
di bawah 50%, bahkan secara operasi ini tentu akan menjadi tolak ukur kita bersama. Baik yang sudah top level, kemudian yang mau menuju top level, wah Pak, kalau ini nanti berubah fungsi bagaimana ya? Yang biasa di office tower nanti tiba-tiba jadi hospital nih, atau hospital tiba-tiba berubah jadi something dan seterusnya, atau menjadi fungsional yang lain, atau bahkan ekstrimnya nih, ya dirobohkan nih area ini menjadi high base usage yang lain gitu, HBU yang lain. Ini kan perlu orang-orang yang ahli di bidang ini. Ini namanya commercial engineering tahap advance, Bapak Ibu sekalian. Karena commercial engineering-nya ini harus digandengkan dengan yang namanya financial engineering, harus digandengkan ya dengan yang namanya legal engineering. Karena lokasi-lokasi itu sangat rentan sekali terhadap masalah-masalah kepemilikan, sertifikat, kemudian izin-izin, dan lain sebagainya. Baik, saat ini kalau kita lihat, pemimpin kita saat ini siapa sih background-nya? Nah ini penting, Pak. Kalau pemimpin kita dari yang kita saat ini itu pernah mengalami dari bawah, dari staff level, supervisor, manager, head, chief, director, dan seterusnya, itu mungkin akan sangat memahami. Namun saat ini perubahan atau dinamika perubahannya itu sangat cepat sekali. Karena kita berhubungan dengan siapa? Di proyek-proyek kita, bahkan kita ketahui bersama, yang jadi top level itu bukan background orang engineer, Pak. Sehingga tim operation akan sangat pusing menjelaskan ke orang, misalkan direkturnya itu background-nya finance gitu. Kemudian background-nya HCGA. Sekarang owner itu yang saat ini dinaikkan menjadi top level director di top level di project PIC project itu enggak selalu orang operation, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita perlu mengetahui leader kita ke depan itu siapa sih kompetitornya. Bahkan ketika project ini atau ownership-nya ini secara family, yang jadi nanti akan menjadi rival atau partner tim operation ini generasi kedua, generasi ketiga, Bapak Ibu sekalian. Datang dari Amerika, datang dari Australia, segala macam, datang ke proyek kita dengan background yang berbeda-beda. Ini adalah bentuk leader yang harus disiapkan. Sehingga apa? Pak, ini kan begini kondisinya, harusnya begini. Saya nggak mau tahu, pokoknya yuk EBITDA harus sekian. Gitu kan. Pak, prosesnya kita kan harus tender, Pak. Kita udah kerjasama dengan vendor A, B, C, dan seterusnya. Tidak bisa ini demikian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tim operation ini lagi-lagi yang dibutuhkan adalah communication skill. Saya ulangi ya, yang dibutuhkan adalah communication skill. Jadi owner-owner ini, top level PIC ini, tidak suka dipinteri, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sering ya mengalami, kita setuju ya, ini kan. Kalau kita berdebat, berarti kita menggali kubur karir kita sendiri, Pak. Hindari perdebatan dengan owner-owner tipikal ini. Top level tipikal ini. Tetapi jangan salah, mereka memang mengundang konsultan A, konsultan B, konsultan C, dan seterusnya. Mereka belajar. Semakin mereka belajar, semakin tidak paham. Sehingga tim operation menerjemahkan visi dari top level ini akan perlu penerjemah. Makanya dengan kegiatan komersial engineering ini, bukan hanya proposal kita bagus, bukan hanya kita inputan kita idealis dan segala macamnya. Safety saya sepakat itu nomor 1. Tetapi secara bisnis, Bapak Ibu sekalian, oke, bisa dilanjut ya.
top level tadi itu secara berkelanjutan kita akan menemui orang yang background-nya engineer, operation seperti apa. Kemudian kalau sudah lebur di orang-orang komersial, sering ngopi, kemudian sering sharing, atau mungkin kalau sebelum COVID mungkin sering karaoke, sering ini nyanyi ya, biar nggak stres ya, atau ngaji bareng atau segala macamnya ini kan, itu akan ketemu yang dulunya sangat keras banget, disiplin ini, saya nggak mau yang segala macam. Kalau kamu, contoh ya, konversasinya seperti ini, kalau kamu nggak disiplin, kalau kamu nggak melakukan ini, besok nggak usah kerja lagi. Ini hal yang nggak bisa ditawar-tawar. Ini di operation ini nggak bisa ditawar-tawar. Tapi ada tipikal juga yang sebagai leadership itu dia ngayomi. Pekerjaannya bagus, benefitnya bagus, tapi leadernya nggak bagus. Kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Pekerjaannya nggak bagus, kemudian leadernya bagus. Itu yang membuat tim kita, tim-tim terbaik kita mau tetap join sama kita atau resign. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi top level di sini pernah kan ngerasain, wah capek-capek ngedidik, ngebina apa segala macam, kemudian dicomot gitu kan. Dicomot proyek lain, dicomot pihak lain, atau bahkan pindah ke tempat lain dan segala macamnya. Ini juga menjadi PR Bapak Ibu sekalian di tim operation kaitannya dengan eksekusi commercial engineering ini. Nanti langkah-langkahnya seperti apa di sesi tanya jawab ya, kita bahas ininya. Jadi who next leadernya adalah Bapak Ibu sekalian, siapapun leadernya, mari saat ini kita perbaiki, kita tingkatkan communication skill-nya. Karena kita harus bisa berkomunikasi dengan level owner, kita harus bisa berkomunikasi dengan level antar head departemen, berkomunikasi ke stakeholder, berkomunikasi ke level government, ke pemerintahan itu bagaimana, kemudian berkomunikasi ke staff level itu bagaimana, berkomunikasi kepada senior expert level itu bagaimana, berkomunikasi ke publik seperti apa, itu mulai ditanamkan, ditularkan kepada tim-tim kita. Sehingga apa? Kita dengan berkomunikasi ini menghindari mismanagement, miscommunication, bahkan untuk menghindari dari commercial engineering ini. Bahkan dengan kita mengoptimalkan komunikasi skill ini, akan ada ide-ide baru. Jadi semuanya itu jadi ngobrol. Pak, saya kemarin habis dari daerah Cipamingkis misalkan, atau dari tempat mana hangout, baru misalkan ada ide seperti ini. Nah, tim operation ini akan melakukan upaya-upaya rangkaian tahapan-tahapan untuk mengeksekusi, mewujudkan dari rencana-rencana commercial engineering ini. Next. Oke, tadi ini kita udah bahas ya. Jadi next leadernya Bapak Ibu sekalian adalah tambahannya orang-orang yang mempunyai networking Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi the power of silaturahmi, power of networking. Satu lagi yang nggak kalah penting terkait dengan saat ini saya punya akun link ya, link di platform untuk berjejaring secara profesional. Alhamdulillah saya balesin satu-satu Bapak Ibu sekalian, dari yang sudah 27 tahun beroperasi atau bekerja, kemudian minta referensi dan segala macamnya, itu alhamdulillah hampir 5.000-an message masuk ke saya. Saya coba balas satu persatu. Kemudian dari yang kepengen next career, referensi dan segala macamnya, kalau kita bahas kemarin itu ada mention yang lagi viral, the power of orang dalam ya, by referensi gitu kan. Jadi kita bekerja itu selain mengikuti inviting yang jalur normal, kemudian yang saat ini yang sangat diperlukan juga adalah karena seperti ini kita kan networking secara daring atau segala macamnya, someday somehow juga kita mungkin berkomunikasi via WA, mungkin kita akan ketemu teman-teman di daerah ketika kita di daerah, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, baik itu di Jawa,
Jakarta sampai Banyuwangi gitu kan, itu kita akan ketemu saudara-saudara kita, itu adalah kekuatan networking. Selain kekuatan orang dalam, kalau the power orang dalam, kalau kita nggak punya skill, juga akan kelihatan Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa jadi leader kalau hanya the power orang dalam, tapi kitanya sendiri nggak meningkatkan skillnya gitu. Next. Kayaknya udah hampir habis ini ya. Ini sebenarnya ada 5 sesi Bapak Ibu sekalian yang saya rangkumkan karena materinya cukup padat sekali. Ada yang hitung-hitungan, ada ini mudah-mudahan tidak membosankan ininya. Cuman secara prinsip saya ulangi lagi, commercial engineering ini adalah upaya-upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk earning money. Itu ya poinnya ya. Untuk menghasilkan income. Kemudian buy services, mengoptimalkan material-material yang sudah ada, mengoptimalkan spot-spot yang sudah ada di building kita, mengoptimalkan tim yang sudah ada menjadi value. Jadi nanti tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana membuat perencanaan anggarannya? Nanti kita discuss di tanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan commercial engineering ini yang perlu diperhatikan tahapannya adalah pertama mindset-nya dulu. Mindset-nya ini harus komersial juga. Ketika kita ngomongin commercial engineering, mindset-nya harus komersial, gitu kan. Bisa menghasilkan, bisa dilakukan dengan waktu yang terukur, ya. Objektivitasnya itu bisa tidak diawang-awang. Jadi idenya itu dapat dieksekusi, gitu. Selanjutnya mindset-nya adalah bahwasanya ini dibutuhkan sama market. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Menggali kebutuhan pasar, menggali kebutuhan visitor atau tenant tadi itu. Oh, sekarang sukanya apa ya? Sekarang sukanya makan apa ya? Sukanya minum apa ya? Sukanya project apa ya? Misalkan sekarang lagi musim tanaman nih, lagi banyak. Ada bonsai merah, Jepang merah, dan segala macam lagi muncul, lagi rame lagi nih. Ini tim operation bisa melakukan hal-hal komersial seperti ini nih. Kemudian key-nya, salah satu key-nya adalah sinergi dan kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Yang kalau kita semuanya kerjaannya sendiri, nggak bisa sinergi, nggak bisa kolaborasi, maka waktunya tadi itu tidak akan terukur. Kita harus sinergi dengan yang ahli di bidang apa yang lain, water treatment, kemudian yang air system, yang ahli-ahli itu kita bersinergi dan berkolaborasi dengan vendor-vendor dan segala macamnya. Wah, dunia goib ya ininya. Jadi ada sisi lain kita sebagai tim operation untuk mendatangkan visitor atau tenant-tenant itu, saya pernah sampaikan ke beberapa project. Eskalatornya itu kita ajak ngobrol Bapak Ibu sekalian. Eskalator mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Mari kita melayani visitor-visitor yang datang ini semoga berjalan lancar dan selamat. Sehingga kita semua bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Nah, kira-kira perlakuan seperti itu juga merupakan bagian dari commercial engineering Bapak Ibu sekalian. Wahai pintu, saya sudah rapatkan kuncinya, saya udah otomatisasi segala macam. Mudah-mudahan pintu ini bisa dilewati oleh banyak visitor, tidak menyebabkan bahaya dan membuka pintu-pintu rezeki terhadap proyek kita ini sehingga semua orang yang terlibat dalam proyek ini mendapatkan keberkahan. Ini bagian dari commercial engineering, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini brand management, personal brand. Ini juga mungkin ada Bu Lisa ya. Bu Lisa kalau mau training apa segala macam itu ada di Bu Elisa misalkan. Itu sudah melekat brand management secara perusahaan, brand management secara institusi, brand management secara personalnya akan masuk. Karena apa? Beliau selalu menginfokan secara terus-menerus dan berkala. Nah, brand management ini dibangun Bapak Ibu, nggak hanya sebentar. Dibangun, dibuat, dilakukan, kemudian dilakukan terus-menerus ininya. Termasuk personal brand ini. Nah, contoh kalau di saya pribadi,
ini ada salah satu perusahaan yang kita kelola dengan brand namanya DR Mall, Dokter Mall gitu kan. Karena banyak proyek-proyek yang nyusruk, yang kurang perform, underperformance, itu kita karena sekolahnya Dokter Mall tidak ada gitu kan. Jadi DR Mall ininya. Itu adalah delivery revenue. Salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah salah satu dari sekian banyak activity adalah masalah commercial engineering ini. Bersama-sama tim operation, bersama-sama dengan owner, bersama-sama dengan stakeholder yang lain, business owner, kemudian investor, kita lakukan upaya-upaya untuk delivery revenue. Itu jadi personal brand. Nah, ini juga bisa dilakukan commercial engineering. Contohnya begini. Kalau di Borobudur, di Hotel Borobudur kita ingatnya sop buntut ya. Nah, kita setelah mengikuti commercial engineering itu diharapkan di proyek kita, oh kita di Plaza BTPN misalkan, itu ada tim yang sangat solid, itu ahli air system misalkan. Atau kalau kita ingat Pak John Rizal misalkan saat ini kita ingatnya audit MMP ininya kan. Jadi Pak John bisa gitu misalkan ininya. Atau Pak Suryadi nanti something seperti apa menjadi top level di bidang apa, networking, property management, ada pelatihan-pelatihan, standarisasi dan segala macamnya. Itu sangat penting sekali terkait dengan personal brand ini. Makanya kalau ngikutin pelatihan-pelatihan nanti baik yang dilakukan oleh vendor-vendor atau balai-balai yang lain, Bapak Ibu sekalian, usahakan jadi nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Di batch itu menjadi peserta yang terbaik. Itu sertifikatnya diinikan, dipublish. Itu merupakan bagian dari commercial engineering, modal dari commercial engineering yang mengeksekusi ahli garden, ahli water treatment dan segala macam. Itu sangat penting sekali terhadap eksekusi commercial engineering ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu key-nya ya. Yang pertama yang sederhana adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya adalah mesti benar-benar ini membuat kebahagiaan. Bahagia bagi kita, bahagia bagi orang-orang yang kita ajak untuk mengeksekusi commercial engineering ini, bahagia bagi owner, bahagia stakeholder, bahagia bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan commercial engineering ini. Berikutnya, udah habis ya, ini kan materinya. Oke, oh masih satu lagi. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang saya sampaikan tadi, commercial engineering dalam tahapan project existing ya, project yang sudah berjalan. Nah, bagaimana kalau project itu dilakukan namanya reconsep, extension, atau new development. Tentu ini dilakukan proses namanya financial engineering. Financial engineering ini kalau idenya sudah ada, inisiasi proyeknya sudah ada, kemudian project manager, project eksekutor sudah ada, segala macamnya, yang tahapan yang melekat adalah masalah financial engineering. Pengupayaan pendanaan ini dari mana? Apakah dari penyertaan saham, kemudian apakah nanti ada roadmap to joint venture, roadmap to IPO, roadmap to kegiatan-kegiatan pendanaan yang lain, baik itu banking dan seterusnya. Ini udah level advance Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita harus mengetahui mapping dari perencanaan yang matang. Ini ada sesi khusus terkait dengan masalah financial engineering ini untuk new development ya. Karena di situ ada feasibility study. Feasibility study sekarang yang paling murah hampir 150 mungkin 200 bahkan 500 jutaan. Nah ini baik. Ada 3 hal masalah FS ini. FS untuk konstruksi, untuk perencanaan dan desain, FS yang bisa dieksekusi. Jadi ini kita dengan konsultan desain dan segala macamnya itu kita harus inland. Jadi minimal FS itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pra konstruksi, current konstruksi, sama FS yang bankable. Nah ini kan diperlukan vendor-vendor atau institusi-institusi yang kredibel untuk mengeksekusi dari, ini bukan commercial engineering lagi ya,
tapi ini project engineering ininya. Kemudian ada legal engineering. Saat ini dengan kondisi saat ini banyak dilakukan perubahan-perubahan di perjanjian dengan tenant, perjanjian dengan vendor, supaya ada klausul-klausul force majeure dan segala macamnya. Ini diperlukan upaya-upaya legal engineering. Nah, ini bahasanya agak berat, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di next sesi akan kita bisa sharingkan. Tetapi paling tidak, tim operation harus memahami perizinan. Dibaca, diulang-ulang, di-highlight Bapak Ibu sekalian. Jadi di project itu kan ada kurang lebih ada 22 perizinan. Baik itu AMDAL-nya, apa segala macam. Yang paling sederhana ada garis padan bangunan, garis padan sungai, kemudian ada kawasan kelolaan operation penerbangan, jadi ketinggian dari bandara apa segala macam itu juga harus kita pahami untuk ketinggian kaitannya dengan high rise building. Itu harus kita pahami betul AMDAL-nya dan seterusnya gitu kan. Kemudian peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan wilayah kota, itu tim operation di top level mesti memahami ini, mesti membaca lagi berulang. Jadi tidak hanya electrical, kemudian AC, mesin, dan segala macam. Yang melekat di facility management, apalagi di top level ini, karena tanggung jawabnya besar, yang jelas ya kompensasinya juga besar ya. Artinya benefitnya juga mengikuti gitu kan. Karena tanggung jawabnya besar sekali. Udah manage tim, harus melakukan upaya-upaya safety, melakukan upaya-upaya development, memaintain teams, dan harus berhubungan dengan vendor-vendor, pihak ketiga. Jadi tugas dari Bapak Ibu sekalian ini kalau dihitung-hitung sangat luar biasa ya. Dengan waktu yang durasi demikian itu sangat pantas dan wajar kalau mendapatkan benefit yang sangat baik gitu kan. Tentunya ini melalui proses-proses yang tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi pertanyaannya sekarang, aset masa depan dari kita itu seperti apa sih? Kan tadi disebutkan, Pak, kalau saya kerja dalam ukur waktu 25 tahun sudah bisa baru jadi level bos nih, atau baru bisa jadi level top management. Saya dulu berpikir begitu, wah kalau berpikirnya normal begitu, naik dari staff, supervisor, manager, head level, ini kan karir nih, karir yang normal nih. Kalau kerjanya seperti itu, bayangkan dalam satu project, saya bisa setiap tahun ganti BM, ganti building manager tuh. Jadi saya ingat lagi, ada Pak John Rizal, ada Pak Dani Christian, Pak Andri Mulya, saya masih ingat semua ya, Pak Yudi Masudi, ada almarhum Pak Mahyudin, saya belajar banyak ke beliau-beliau, ini segala macamnya. Jadi ini sangat rentan sekali, turnover-nya sangat tinggi sekali. Kalau udah level top management itu turnover-nya sangat tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya perlu tadi personal brand. Jadi kita itu dikenal sebagai apa? Sebagai pengelola atau building management yang kooperatif, yang komunikasinya baik, kemudian disiplin dan seterusnya, itu pasti akan referensinya akan sangat viral sekali di level top level manajemen, sama owner itu akan dicari Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya future asset adalah silaturahim. Future asset adalah silaturahim. Jadi future assetnya bukan memiliki aset, oh rumahnya harus besar, menurut asetnya yang begitu, bukan. Future asset adalah silaturahim Bapak Ibu sekalian. Begitu putus informasi yang kurang baik berkenaan dengan kita di karir kita, maka aset terbesar kita sudah berkurang. Maka kita harus bangun dengan networking seperti ini. Jadi future asset adalah silaturahim ininya. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu sekalian di sesi awal ini. Nanti kita bisa banyakin tanya jawab. Saya juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Apalagi saat ini yang masuk di tim saya hampir ada 35 proyek yang akan kita proses untuk rekonsep, kemudian dilakukan ini. Jadi kita sangat membutuhkan sekali
tim leader-leader untuk mungkin nanti bisa berkenan join di tempat kami. Nanti ada Pak Arya dan lain segala macamnya, juga tim yang lain. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bersama, sinergi bersama. Belum ada lagi juga dari BUMN, kemarin kita ada di seluruh Indonesia, kabupaten kota ada 500 gedung, Bapak Ibu sekalian, itu membutuhkan level kreatif operation manager. Jadi ada 500 aset gedung, ini sekarang posisinya lagi vakan semua, belum dioptimalisasi, belum difungsikan dengan baik. Nah, barangkali dengan adanya silaturahim ini membuka pintu rezeki kita bersama. Nanti bisa mungkin ada sesi khusus, mungkin bisa kita bahas secara lebih mendalam. Dan terakhir, Bapak Ibu, mall, RS building, hotel, office tower, kemudian apartemen saat ini memasuki industri baru. Industri itu adalah industri kebahagiaan. Jadi mari kita bersama welcome to happiness industry ininya. Ada satu sesi tadi saya bahas, tapi mungkin nanti akan saya bahas di sesi tanya jawab ya. Next adalah bukan hanya new normal, tapi more than new normal itu adalah advance. Key-nya nanti akan saya bahas di slide yang barusan. Di situ ada attitude, kemudian ada vertical destination dan seterusnya. Tapi nanti akan saya inikan di sesi tanya jawab. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bila berkenan di proyeknya untuk sharing, mungkin saya dengan tim akan mengalokasikan waktu untuk sharing session. Karena apa? Commercial engineering ini di setiap tempat berbeda-beda, karena lokasi proyek Bapak Ibu sekalian itu kan nggak tercipta hanya sekali, nggak bisa diduplikasi ya. Jadi proyek misalkan di Simatupang, di Jalan Simatupang, ya sudah di situ di lot itu. Jadi keunikan dari proyek Bapak Ibu sendiri itu menjadi kekuatan, menjadi satu hal yang harus dieksplor sedemikian rupa menjadi suatu hal yang berkontribusi dengan baik di perusahaan itunya. Jadi kita akan membuka, silakan untuk sharing Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena kemarin sudah ada 50 sampai 60 project yang sudah masuk, kita kasih free for advisor ya, sharing session by online, ada tempo-tempo beberapa yang dekat-dekat kita visit itu free. Jadi kita kasih asistensi itu rata-rata selama 6 bulan kita komunikasi, kasih aksesnya di proyek Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fajar Ilmuformanto atas pemaparannya yang sangat menarik sekali dan materinya sangat luar biasa. Ya, untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan ke pertanyaan dari beberapa member IPMA yang termasuk dalam webinar kali ini. Pak Fajar, apakah konsep mixed use center yang berdiri di atas lahan misla seluas 9.700 meter persegi ini membuat fungsi-fungsi tersebut yaitu hunian atau apartemen, pekerjaan, perkantoran atau sewa, dan rekreasi pusat berbelanjaan dalam suatu wadah relevan dengan keadaan suatu kota yang mulai berkembang saat ini. Itu Pak pertanyaannya. Baik, pertanyaannya sangat kompleks sekali ya, runtut ya. Jadi itu ibarat menerjemahkan satu FS tuh di situnya ya. Tapi saya akan coba dari Pak Edi ya Pak ya, tadi Pak Indro. Pertanyaannya sorry Pak, dari Pak Solomon Depi Pak. Pak Solomon Depi, ya ya. Iya. Jadi memang harus disurvei dulu Pak, apakah terkait dengan konsep mixed use itu marketnya seperti apa gitu kan di sana. Kemudian yang paling sederhana salah satunya adalah radius 5 km dari situ
seperti apa, kondisi-kondisi, apakah sudah ada mixed use development yang existing, apakah ada proyek yang lagi berjalan, dan terutama masalah segmentasi, targeting, positioning, segmen marketnya seperti apa. Untuk detailnya mungkin nanti bisa menghubungi tim Pak di 0812 1002 7667 itu di tim saya, atau mungkin karena akan sangat berbeda kondisi ini dilakukan survei terlebih dahulu Pak ininya. Tetapi paling tidak untuk mengeksekusi lahan yang kurang dari 1 hektar ini sangat dimungkinkan untuk memang mixed use itu posisinya pasti high rise building gitu kan, harus ke atas ke arah vertikal. Yang perlu diperhatikan kan nanti parkirnya, kemudian payback periodnya secara investasi seperti apa. Jika memang lokasinya itu sangat baik dan memungkinkan untuk kita investasi bersama, no problem Pak, nanti kita akan bisa lakukan kerjasama terhadap lokasi tersebut. Jadi jawaban sederhananya harus dilakukan riset yang mendalam Pak ininya, baik marketing visibility study marketnya, kemudian istilahnya outputnya nanti itu HBU-nya Pak, high bed usage-nya itu seperti apa gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Fajar. Pak Salomo Depi, apakah sudah terjawab Pak pertanyaannya? Halo, Pak Salomo Devi. Atau saya Oke. tambahkan Pak Indro. Oh ya Pak, boleh Pak. Jadi ada ini advance ya, in advance terkait dengan pertanyaan Pak Salomo Devi. Jadi di Jogja itu saya nggak sebutin owner sama nama proyeknya, tapi udah berjalan Pak. Jadi ada tanah di depannya itu 5.000 meter. Ini udah lebih ke practice financial engineering ya. Harganya 20 juta. Kemudian dia lepaskan tanah yang 5.000 meter itu, tapi di belakangnya ada tanah kurang lebih 30.000 square meter atau 3 hektar. Harganya cuma 2 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi in practice si owner ini mengakuisisi lahan yang 5.000 square meter ini dengan harga 20 juta, kemudian mendapatkan keuntungan di depan dari dia mengakuisisi lahan yang 30.000 square meter itu dengan harga 2 juta. In advance, karena lahan 30.000 square meter itu tidak ada akses jalan lain selain di tanah 5.000 square meter yang di depannya itu, sehingga otomatis kalau digabungin lahan yang 30.000 square meter itu menjadi terkerek. Jadi dia udah untung di depan sebesar 17 juta per square meter, sehingga proyek itu sudah untung di depan sebelum dieksekusi senilai 0,5 triliun, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu namanya financial engineering yang memang sangat cerdas ya. Jadi total value lahan kalau kita bikinkan di financial institution dengan harga perolehan 700 miliar, itu sangat memungkinkan sekali mendapatkan pendanaan yang cukup besar. Karena apa? Udah untung di depan 0,5 triliun, 17 juta kali 30.000 square meter udah 510 miliar Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga mall tersebut bisa dibangun ibaratnya tanpa modal gitu. Dari keuntungan perolehan tanah sendiri udah untung. Selanjutnya dari skema pembiayaan, maka proyek tersebut cicilannya sudah dibayarkan oleh tenant-tenant. Jadi makanya kita nanti itu akan melihat begini, personal brand kita itu akan dinilai sama investor, sama stakeholder yang lain, owner-owner, top level management. Kita harus bisa meyakinkan kalau untuk mendapatkan 100 miliar, kemudian diperlukan effort saat ini 1 miliar, itu kecil banget Bapak Ibu sekalian. Makanya yang harus dilatih conversation-nya, salah satunya adalah kita itu berlatih terapi nol.
1 miliar itu nolnya 9 kan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang Ya, di betul. top level udah biasa, RM sekian, 2 miliar, 3 miliar, income sebulan harus 3 miliar, karena listrik aja pembayarannya dalam satu proyek itu sekitar 1,2 miliar. Jadi ngomongin miliar itu harus mulai lancar. Jangan, wah ngomongin MM-an nih, ini segala macam. Tidak Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin high-rise building, M-nya 1 itu sangat kecil. Makanya ada puluhan M, ada ratusan M itu ngomongnya sudah harus mulai lancar. Pak, ada proyek nih, visibilitasnya 1,2 triliun. Ngomongnya juga tegas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita pengen benefit yang lebih, nggak benefit yang receh-receh, nolnya cuma 3, nolnya 4, ya kita harus mulai terapi nol. Jadi tiap pagi itu sambil loncat-loncat, sambil ini segala macam, 1 miliar, 2 miliar, nolnya 9, nolnya 10 digit atau 12 digit itu biasa, sehingga energi-energi baik itu akan ngumpul. Ketika ngomongin yang memang kita familiar, kalau ngomongnya kita, mohon maaf, bukan mengecilkan sesuatu nilai dari apapun itu, tapi kita harus berlatih, energi-energi itu akan muncul. Tadi nyambung dengan pertanyaan, saya hanya menambahkan ya. Jadi sebenarnya properti itu ketika dalam kondisi sekarang yang mau saya ajak berperspektif mindset-nya adalah kalau ada kekurangan income operasional apa segala macam, berpikirnya itu, yuk tambahin income-nya. Bukan potong sana sini. Spiritnya adalah berpikir, apalagi nih tambahan income yang harus kita bisa dapatkan. Kita menjadi bagian dari tim untuk mendapatkan income itu seperti apa? Ide kreatif kita apalagi nih? Ini yang saya maksudkan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke ranah commercial engineering ini. Itu Pak, monggo selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Fajar. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah apa kira-kira buat commercial engineering? Sebelumnya pertanyaan dari Kak Lisa. Langkah-langkah apa kira-kira buat commercial engineering yang tidak memakan biaya dan menambah income? Okupansi gedung di saat COVID seperti ini karena lagi efisiensi budget, Pak. Baik. Jadi yang tadi saya contohkan ya, justru commercial engineering ini kalau pun membutuhkan budget tidak terlalu besar, tapi yang kita harapkan mindset kita saat ini adalah mengoptimalkan yang sudah ada. Jadi kalau mengoptimalkan yang sudah ada ini kan berarti tidak memakan biaya gitu kan. Iya, betul Pak. Ini prinsipnya dulu. Tetapi langkah-langkah dan upaya kreatif kita itu bagaimana caranya mengoptimalkan material-material yang sudah ada. Misalkan nih, besi lurus kurang lebih 8 meter. Besi lurus itu kalau dibikin ditekuk-tekuk jadi loft begini. Jadi loft ya. Ini besi lurus nih. Kalau jadi loft begini, kemudian dikasih lampu, jadi objek instagramable. Ini contoh-contoh sederhananya begitu, kira-kira. Kalau hal itu bisa menjadi menarik buat visitor atau pengunjung untuk foto-foto spot di situ segala macam, berarti kan ini langkah-langkah untuk bisa menjadi daya tarik. Apalagi kalau mempunyai halaman yang cukup luas, masih ada spot-spot area-area idle gitu kan, itu kan bisa dioptimalisasi. Nah, kaitannya dengan menangga income langsung. Menangga income langsung ini bagaimana? Tentu kita bisa berkoordinasi. Yang penting idenya dulu, ID-nya adalah mengoptimalisasi material-material spot-spot yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang bernilai komersil. Contoh, apakah sudah dilihat di survei sudut-sudut dinding komersial gedung kita itu menjadi titik-titik billboard misalkan, titik-titik media promosi. Apakah masih ada spot lagi? Itu titiknya tinggal kita checklist, kita foto-foto apa segala macamnya, koordinasi dengan bagian terkait, usulan-usulan ini segala macamnya, termasuk juga nanti support powernya, penempatan ini apa segala macam, vendor-vendor LED kita undang, itu
kita kontraknya yang lama sekalian. Dalam kondisi seperti ini kontraknya jangan pendek-pendek karena mereka juga belum BEP. Kalau bisa 10 tahun, 20 tahun gitu kan. Kalau kontraknya 300 juta setahun, berarti 10 tahun sudah 3 miliar. Itu kalau satu titik. Kalau punya 5 apa 10 titik, kita sudah punya potensi income 30 miliar. Hanya dengan mengoptimalisasi, kita rajin foto-foto spot-spot dinding dari building kita itu dari berbagai arah. Kita manfaatin drone supaya spotnya, oh kalau dari sisi misalkan ada flyover atau ada dari gedung ketinggian yang lain, kita bisa lihat dari eye level, dari jarak pandang misalkan 100 meter, 200 meter dari proyek kita, itu titik-titik potensial lainnya kita gali. Kalau belum ada ininya, kita create, Pak. Kalau kita nggak munculkan, kan orang nggak tahu bahwasannya spot itu bagus gitu kan. Tapi ketika kita sambil foto-foto apa segala, oh kayaknya ini dari gedung seberang kelihatan nih. Dari jarak sekian ratus meter udah kelihatan nih. Nah itu bisa dioptimalkan. Itu salah satu contohnya. Ya betul Pak, berarti kita harus melihat view-nya Pak ya, untuk view untuk paling baik untuk bisa dimasukkan ke sosmed agar dari ininya menarik ya Pak ya. Betul Pak, itu salah satunya Pak. Itu kan nggak perlu biaya Pak. Hanya foto-foto doang ininya. Jadi skill kita ya sekarang mulai rajin-rajin foto, memorinya dipindahkan, apa segala macam. Begitu di viral di Instagram, ada caption-caption kata-katanya yang unik atau apa, itu kan jadi spot itu jadi viral itunya. Ketika viral, maka tempat itu menjadi nilainya sangat bertambah lagi. Oke. Begitu Pak. Ya terima kasih Pak Fajar. Bu Elisa gimana? Udah terjawab Bu Elisa? Bu Elisa? Oke Pak. Oke, makasih. Thank Untuk you, Pak pertanyaan, ya sama-sama Bu Elisa. Untuk selanjutnya Pak Fajar, ada pertanyaan dari Pak Fajar. Frasa commercial engineering dan property development perlu kita masukkan dalam mindset. Usulan pengembangan kepada owner untuk beberapa ide-ide apa saja yang bisa dikembangkan untuk generate income pada setiap properti yang kita kelola. Ya, baik. Setiap proyek atau properti itu seperti yang saya sampaikan tadi mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri. Nah, mulai sekarang mulai diidentifikasi baik itu dari garden, kemudian landscaping, kemudian kegiatan air system kita, misalkan ada kegiatan lagi maintenance, itu bisa dieksplor, didokumentasi Bapak Ibu sekalian. Divideokan tentu untuk prosesnya sehingga apa? Customer atau visitor itu tahu bahwasanya gedung ini lagi dilakukan refreshment terhadap kegiatan-kegiatan operasionalnya. Itu usulan ke manajemen akan pasti sangat diapresiasi. Nah, kegiatan pendokumentasian ini dimungkinkan kaitannya dengan commercial engineering ini. Kalau kaitannya dengan biaya, itu harus ditekan sedemikian rupa. Konsep dari commercial engineering ini adalah kalaupun ada biaya, itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan benefitnya. Kemudian contoh kegiatan-kegiatan pembersihan water treatment atau ketika okupansi lagi tidak banyak seperti saat ini, yang paling bisa dilakukan dalam kegiatannya roadmap commercial engineering adalah dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Dokumentasinya bisa dikasih video singkat, cuman ini hati-hati ya, jangan sembarangan untuk memviralkan video-video yang belum di-approve sama top level management. Artinya ini akan menjadi bahaya nanti. Karena apa-apa yang dipublish secara viral itu harus melalui proses pengkajian yang secara mendalam. Fungsinya, apakah ini dilakukan dengan baik,
kemudian contoh nih, proses pest control. Nah, ini kan sangat bahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan itu didokumentasi, ini segala macamnya, prosesnya tiba-tiba ada kecoa, ada tikus, ini apa segala macam. Ini cukup untuk internal saja, bukan dilakukan untuk dipublish secara viral ini, yang itu akan berbahaya bagi proyek kita. Itu bukannya commercial engineering yang positif, malah jadi negatif. Tetapi upaya-upaya contoh melakukan disinfektan, penyemprotan, kemudian secara berkala dilakukan cuci tangan dengan dokumentasi yang baik, kemudian sosialisasi ke tenan-tenan menggunakan, khususnya kuliner, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Itu merupakan upaya-upaya commercial engineering yang bagus. Kegiatan safety keliling setiap 2 jam atau 1 jam sekali, tim safety berjalan, tim HST berjalan apa segala macamnya. Ada satgas internalnya, satgas COVID itu bisa dilakukan upaya-upaya commercial engineering yang sederhana. Nah, kalau melakukan inisiasi-inisiasi itu harus tadi ya, personal brand kita harus bagus. Karena apa? Saya pernah mengusulkan suatu kegiatan, sesuatu project juga, tapi kalau bungkusnya itu kurang bagus, ya owner top level nggak approve, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan-kegiatan usulan-usulan kita, lu kerja aja lah ngurusin maintenance apa segala macam, yang ini biar diurus yang lain. Nah, kalau itu sampai terjadi, berarti level kita untuk memasuki ranah commercial engineering contribution ini masih belum bisa relevan ininya. Perlu guideline pihak ketiga untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Begitu, Pak. Pak Warsito, Pak Indro, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk Pak Fajar, bagaimana Pak? Pak Arya, Pak Arya pertanyaan gimana Pak? Sudah terjawab itu Pak? Halo Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak, sudah Pak. Sebenarnya sih teman itu bukan pertanyaan tadi, semacam saya tertarik dengan frase yang disampaikan oleh Pak Fajar ini di training di webinar ini. Jadi bisa kita masukkan di mindset kita bahwa commercial engineering ini menjadi salah satu rencana di mindset kita untuk membranding diri kita juga sendiri. Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arya Chandra Sadewa ya. Untuk selanjutnya masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada pertanyaan yang mau langsung dipertanyakan sama Bapak Fajar Informanto. Kami persilahkan. Silakan sambil menunggu bisa ditampilkan slide yang terakhir Pak, yang advance. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di modal kita terkait dengan post COVID-19 ini yang diperlukan adalah advance yang sebelumnya Pak, yang how to winning commercial goal. Jadi bagaimana kita, tadi mungkin ada pertanyaan Pak, bagaimana commercial engineering plan kita itu bisa tercapai goalnya. Yang diperlukan adalah 7 advance Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga saya sharing ke top leader, top management, beberapa direksi atau owner dari beberapa project. Mereka sepakat, ini kebetulan original yang saya create, saya kumpulin, kemudian menjadi satu formula untuk winning commercial goal. Yang pertama adalah attitude. Jadi kita semua diharapkan, tim kita, termasuk saya pribadi, untuk meningkatkan mengenai tentang masalah attitude ini. Tentang disiplin, kemudian bertingkah laku yang positif, dan seterusnya. Karena sepintar apapun, nanti untuk kalau ngakalin orang, proyek-proyek bertebaran, dan lain sebagainya, kemudian ujung-ujungnya yang punya proyek nggak mendapatkan mitra, mitranya nggak mendapatkan proyek, jatuh-jatuh nanti di
hanya di broadcast WA, Telegram dan segala macamnya hanya untuk di maklar-maklar atau perantara-perantara yang kurang profesional atau tidak memiliki attitude yang baik. Makanya saya menginisiasi atau istilahnya ada SIAPIN, Sinergi Agent Property Indonesia. Di situ juga untuk memfasilitasi para McLaren. Kalau kita ini ngopi-ngopinya yang agak keren dikit, McLaren ya Pak Arya ya. Para maklar Indonesia jadinya McLaren gitu kan. Nah, proyek-proyek ini kalau diniati dengan attitude yang baik, insya Allah kegiatan komersial kita akan tercapai. Yang berikutnya adalah digital destination. Jadi ya kita dengan banyak-banyak bismillah dan berikhtiar, kita usahakan bahwasanya ini sekecil apapun, kalau kita nggak eksplor, orang lain akan eksplor. Jadi viral. Makanya sesuatu itu harus diniati dengan baik gitu. Kita nggak tahu kapan, suatu saat, apa, di mana gitu kan. Tiba-tiba ada proyek kita, ada hal kecil, misalkan ada sampah, yuk cepat-cepat kita pungut. Ada sesuatu yang ini, ada coretan atau apa segala macam, ada baut-baut yang ini, cepat kita kondisikan dengan baik. Nah ini karena kita menuju digital destination Bapak Ibu sekalian. Karena di proyek kita tiba-tiba misalkan nih lagi belum lunas pajak misalkan di pintu kita lagi disegel, itu viralnya cepat banget. Kemudian ada gedung melanggar PSBB ini apa segala macam, itu viral banget. Makanya kita menuju digital destination ini untuk winning commercial goal mesti hati-hati terkait dengan ini. Kemudian vertical value ya dengan unsur-unsur kita harus banyak berdoa, harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan religi. Karena apa? Di mall-mall sekarang musolanya jadi bagus. Itu pun di tempat-tempat yang sangat strategis. Mestinya kalau disewakan itu sangat potensial dan mahal sekali. Kemungkinan besar tersewa sangat besar sekali. Namun sekarang menjadi tempat ibadah dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini ada unsur-unsur vertical value sendiri ini. Ini kaitan dengan occupancy traffic income. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan cepat juga menjadi winning untuk commercial goal, dan ada new normal, ada charity dan empowerment. 7 advance ini saya rasa menjadi bekal kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sih attitude ya. Saya selalu sharing dan kepada diri saya pribadi, saya berusaha, berupaya, attitude itu sangat penting sekali untuk modal kita melakukan apapun itu di segala departemen. Begitu Pak Indro, kalau masih ada pertanyaan lagi silakan, kalau tidak ada mungkin saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih Pak Fajar Informanto. Untuk materi selanjutnya mungkin ada intisari dari Bapak Fajar untuk menyampaikan intisari dari materi webinar kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita hampir 1 jam lebih ya, hampir 2 jam bersama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak bosan. Dari kita tadi mengawali dari mengosongkan gelas, kita, pikiran dan mindset kita bersama-sama dengan diisi hal-hal yang usulan baru ini mudah-mudahan bisa diterima untuk gelas kita dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi kegiatan commercial engineering ini adalah upaya-upaya yang sederhana untuk bisa menghasilkan income terhadap institusi kita saat ini berada. Dan tentunya ini merupakan credit point dengan melakukan upaya-upaya optimalisasi yang ada dengan berbiaya rendah namun menghasilkan potensi yang menarik baik itu traffic dan tentunya goalnya adalah income. Selain itu, personal branding dari diri kita akan otomatis naik dengan kita melakukan namanya inisiasi commercial engineering ini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memberikan sesuatu hal terkait dengan conclusion dari sharing session hari ini. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mudah-mudahan itu adalah kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, baik yang lagi meniti karir, start segala macamnya,
mungkin saat ini pimpinan kita adalah bos kita adalah pimpinan kita. Suatu saat siapapun kita bisa menjadi pimpinan atau owner dalam setiap proyek atau kesempatan. Dan bagi yang saat ini menjadi top level manajemen, mari bersama-sama untuk bersinergi dan mengupayakan tim kita adalah aset. Tim kita adalah merupakan personal branding kita. Jadi jagalah personal branding kita, dan tentunya yang terakhir tadi, future asset adalah networking. Salam IPMA, salam dahsyat luar biasa dari kami, dari Professional Commercial Mall Management dan High Rise Building. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romanto, kami tunggu dari selanjutnya, tinggal 4 season lagi ya Pak Fajar. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara kami serahkan ke host sebagai untuk penutup. Terima kasih Pak Fajar atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan webinar ke-9 IPMA. Asosiasi ini namanya IPMA, dari berbagai gedung dan divisi. Cukup sekian webinar hari ini. Jangan lupa daftar jadi anggota. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar IPMA selanjutnya. Salam IPMA. Salam IPMA. Terima kasih Salam, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Izin live, Pak. Izin live. Thank you IPMA. Terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Sama-sama Pak Riyadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nija atas Semuanya, ilmunya. Bu Terima Sanas, kasih. Pak Arya, dan semua yang sudah tergabung dalam webinar kali ini. Terima kasih Pak Fajar dari FX Sudirman. Thank you. Terima kasih Pak Fajar. Thank you Bu Sanas, thank you Pak Fajar, thank you Pak Arya. Terima kasih semuanya. Izin live Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.